من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, kita lanjutkan saudaraku seiman. Kita masuk ke Kitabus Shadaqat, kitab sedekah. At-targhib fi ada'iz zakah wa ta'kidi wujubiha. Anjuran untuk membayar zakat dan penekanan akan kewajiban zakat. Zakat secara bahasa dari kata zaka yazku, mempunyai nama yanmu, artinya tumbuh, berkembang, atau juga mempunyai makna suci, karena memang zakat itu memberkahi harta, Pak. Harta yang dikeluarkan padanya zakat, dia akan berkembang dan mensucikannya. Dan Allah mensyariatkan zakat limura'atil fuqara, tujuannya untuk memperhatikan fakir miskin, dan agar orang-orang kaya itu tidak mempunyai sifat pelit dan memperhatikan orang-orang sekitarnya. Karena dengan zakat itulah antara si kaya dan si miskin itu terjadi hubungan yang baik. Demikian pula sedekah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian beliau bawakan hadis yang pertama an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah SAW, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi ramadan. Rahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Islam dibangun di atas 5 yang disebut dengan arkanul Islam, rukun Islam. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya. Dan ini yang paling pokok, karena orang yang mau masuk Islam syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat. Terjadi perselisihan para ulama apakah mendirikan salat ini termasuk pokok iman ataukah termasuk wajibatul iman. Imam Ahmad berpendapat salat itu termasuk pokok iman. Artinya orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali murtad dari agama Islam, statusnya bukan muslim lagi. Dalilnya hadis yang pernah lewat Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita, batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah SAW, maka ia telah kafir. Imam Ahmad membawa kepada makna kafir besar, Pak. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa sholat termasuk wajibatul iman. Artinya siapa yang meninggalkannya karena malas misalnya, maka belum keluar, belum murtad dari agama Islam.
Dan mereka mengatakan hadis siapa yang meninggalkan sholat maka ia kafir. Maksudnya kafir kecil, bukan kafir apa? Besar. Sama dengan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Artinya kekafiran di bawah kekafiran. Demikian pula ini kata jumhur. Yang jelas Pak, orang yang meninggalkan sholat itu diperselisihkan oleh para ulama tentang keislamannya. Itu menunjukkan betapa agungnya sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Zakat selalu sering kali dalam Al-Quran ya Pak, ya disebutkan beriringan dengan sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kenapa? Karena kata para ulama, sholat itu adalah a'zamu ibadatil badan. Ibadah badan yang paling agung, sholat. Sedangkan zakat adalah ibadah harta yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Demikian dalam hadis ini, mendahulukan haji dulu baru kemudian puasa. Dalam riwayat Umar bin Khattab mendahulukan puasa dulu baru apa? Haji. Ya. Ibnu Umar yang meriwayatkan ini pernah ditanya, "Wahai Ibnu Umar, bukannya puasa dulu baru haji?" Apa kata Ibnu Umar? Demikian yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW. Artinya Ibnu Umar tidak berani Pak untuk mengubah-ubah, ya. Maka dari itulah penting di sini dalam meriwayatkan hadis itu gak boleh diubah-ubah Pak, ya. Apalagi ditambah-tambah. Sebab kalau kita tambah walaupun cuma satu kata, dikhawatirkan kita termasuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Hadis berikutnya 738. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhala al-jannah." 5 perkara. Siapa yang melaksanakan 5 perkara ini disertai dengan keimanan, dia pasti masuk surga. Apa itu? Yang pertama, man hafadha ala salawatil khams, ala wudu'ihinna, wa ruku'ihinna, wa sujudihinna, wa mawaqitihinna, wa shoma Ramadan, wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila, wa a'ta zakata tayyibatan biha nafsuhu. Al-hadits. Yang pertama, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, menjaga wudunya, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, menjaga waktu-waktunya, dan dia berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah bila mampu, dan membayar zakat, ya, dalam keadaan hatinya ridho. Di sini Nabi SAW menyebutkan, ya ikhwatal Islam, bahwa orang yang melaksanakan perkara-perkara ini pasti masuk surga dengan syarat dia lakukan ini disertai dengan keimanan. Sebab kalau dia melakukan itu bukan karena keimanan seperti orang munafik, ya. Orang munafik sholat nggak Pak? Sholat, ya. Puasa Ramadan, puasa, zakat, tapi bukan karena keimanan, tapi karena keterpaksaan, saudara. Mereka kehilangan kejujuran dalam keimanan. Yang pertama yaitu yang menjaga sholat 5 waktu. Apa yang harus dijaga di sini? Kata Rasulullah, yang pertama wudunya betul-betul dijaga. Rasulullah SAW pernah melihat sebagian sahabat berwudu, kemudian mencuci kaki, tapi tumitnya nggak kecuci, Pak. Melihat itu Rasulullah SAW langsung berteriak dan berkata, "Wailun lil aqab minan nar." Ya, neraka wail, celaka, tumit-tumit dari api neraka.
Berarti menjaga wudhu di sini maksudnya apa, Pak? Betul-betul mencuci anggota badan itu. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang laki-laki sedang sholat, ternyata di kakinya itu ada sebesar dirham gak kena air. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Gak sah. Ikhwatul Islam. Ya. Maka penting itu, Pak, dalam masalah wudhu. Tapi jangan sampai kena was-was juga. Karena sebagian orang saking was-wasnya itu, Pak, diulang lagi. Sampai ada seorang pemuda berkata, saya kalau wudhu sampai setengah jam, Ustaz. Ini was-was satu syaitan, ya akhwal Islam. Kemudian ruku dan sujudnya. Kenapa ruku dan sujud, ya, Nabi tekankan, Pak? Karena Rasulullah SAW dalam hadis lain, Rasulullah sabda, la tujzi salatu man la yuqimu sulbahu, ya, fir ruku was sujud. Tidak mencukupi salat orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya saat ruku dan sujud, tidak meluruskan maksudnya. Karena terkadang orang pas ruku itu, Pak, belum lurus udah sami Allahu liman hamidah. Orang seperti ini salatnya sah tidak? Tidak sah. Karena Nabi tegas mengatakan di situ tidak mencukupi salat orang yang tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan sujud. Berarti masalah ruku dan sujud ini betul-betul diperhatikan, saudaraku seiman. Demikian pula waktunya. Waktunya pun juga sangat harus diperhatikan, saudaraku. Jangan sampai seperti yang Rasulullah kabarkan dalam hadis yang pernah lewat, ya. Kata Rasulullah, tilka sholatul munafiq. Itu sholatnya orang munafik gitu. Ya jelis yarkubus syams. Ya. Dia sengaja mengakhir-akhirkan waktu sampai ketika matahari berada di antara dua tanduk setan. Ya, naqara naqratal ghurab, naqara arba'an. Ia pun sholat seperti apa? Burung-burung gagak yang mematuk. Ya, saking cepatnya, saudaraku seiman. Maka dari itu hati-hati, saudaraku seiman. Ya, jangan sampai waktunya ini kita undur-undurkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau kita ternyata seperti orang munafik seperti itu. Nah, ini yang pertama yang harus kita jaga, ya, yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan hendaknya kita betul-betul laksanakan, Pak. Seperti yang Rasulullah SAW ia lakukan dan para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, laisa siyam minal lagwi, laisa siyam, ya, minal ju'i wal atash. Bukanlah puasa itu sebatas meninggalkan makan dan minum, kata Rasulullah. Wa innamas siyam minal lagwi war rafath. Tapi hakikat puasa itu, kata Rasulullah SAW, meninggalkan lagu. Itu lagu, Pak. Lagu itu sesuatu yang sia-sia, gak ada manfaatnya. War rafath. Apa itu rafath? Kata-kata, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Ya, kadang kita puasa Ramadan, ya puasa sih, Pak. Cuman habis waktunya buat main game. Habis waktunya buat hal-hal yang gak ada manfaatnya. Ya, padahal kata Rasulullah, puasa itu hakikatnya bukan sebatas menahan diri daripada apa? Lapar dan dahaga. Wa hajjal bait in istata'a ilaihi sabila. Dan berhaji ke Baitullah bila mampu. Seperti apa haji yang diterima? Kata Rasulullah SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang berhaji dan dia tidak, ya, yarfuth itu rafas, mengucapkan kata-kata kotor yang gak baik.
Walam yafsuk, dan tidak berbuat kefasikan. Apa itu kefasikan? Perbuatan dosa. Raja'a ka yaumi wadadatu ummu, maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Ya, ini nih haji mabrur. Ya. Wa afaz zakata tayyibatan biha nafsuhu, dan dia membayar zakat dalam keadaan jiwanya merasa senang, ridho, bukan karena keterpaksaan, tapi betul-betul ridho dia ketika mengeluarkan zakat tersebut. Orang yang ridho ketika mengeluarkan zakat itu karena apa, Pak? Karena keimanan biasanya. Sebagaimana Rasul sabda, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti, burhan. Kata Imam Nawawi, ay burhanun ala sidqi imani. Artinya bukti akan kejujuran iman dia. Beda dengan orang yang ketika dia bayar zakat hatinya sambil ya, nggak ridho. Maka yang seperti ini pahalanya juga kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga mengeluarkan sesuatu harta yang jelek kayak si Qabil. Dulu kan si anak-anaknya Nabi Adam ada Habil dan Qabil, Pak. Si Habil mengeluarkan zakat sedekahnya yang bagus. Si Qabil mengeluarkannya yang jelek. Akhirnya Allah menerima dari si Habil dan tidak menerima dari si Qabil. Ya. Makanya Allah berfirman, wala tayammamul khabitha minhu ma tunfiquna wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna. Apa? Dalam surat Al-Baqarah itu. Dan jangan kalian sengaja mengeluarkan infak itu sesuatu yang jelek, yang buruk, yang kalian sendiri kalau ngambilnya pasti nggak mau. Seperti ini tidak boleh, saudaraku seiman. Yang terbaik yang seperti apa, Pak? Yang paling kita cintai. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam ayat surat Al-Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada derajat kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Masya Allah. Ini derajat yang tinggi, saudaraku. Makanya salafus soleh, Ibnu Umar disebutkan, beliau semakin cinta sama harta malah diinfakin oleh Ibnu Umar. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Kuntu ma'a Rasulullah SAW fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir. Faqultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Qala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Al-hadis. Aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar perjalanan. Di waktu pagi, di suatu hari, aku dekat dengan Rasulullah SAW. Dan waktu itu kami sedang berjalan. Maka Mu'adz bin Jabal pun menggunakan kesempatan ini, Pak, untuk bertanya. Aku bertanya, hai Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh kamu sudah bertanya tentang perkara yang agung, yang besar. Dan sesungguhnya itu mudah bagi orang yang Allah berikan padanya kemudahan. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Dirikan salat, bayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Subhanallah, saudaraku seiman. Di sini Mu'adz bin Jabal, ya,
ketika dekat dengan Rasulullah, beliau tidak sia-siakan waktu itu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau antum ya diberikan oleh Allah kesempatan bisa dekat dengan seorang alim, gunakan kesempatan itu, Pak, untuk menggali ilmu dari beliau. Ya, jangan sampai dekatnya antum sama alim itu hanya untuk berbangga-bangga aja. Oh, saya dekat sama Ustadz Fulan, saya dekat sama Ustadz, ya. Tapi ternyata tidak bisa mengambil faidah. Ini sungguh tercela tentunya, saudaraku seiman, tidak baik, ya. Kalau antum diberikan oleh Allah kemudahan bisa dekat sama seorang ustadz, seorang alim, gunakan itu, Pak. Untuk apa? Untuk bertanya. Dahulu seorang tabi'in ketika melihat seorang sahabat berkata apa? Gonima, ini gonima ini. Ya. Cuma masalahnya ya zaman sekarang, Pak, ya apa, semangat menuntut ilmu kita ini lemah sekali. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman, bahwa pertanyaan tentang amal yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka itu pertanyaan yang agung, besar sekali. Karena Mu'adz mengatakan, "Hai Rasulullah, kabarkan kepadaku, apa amal yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka?" Apa kata Rasulullah? "Laqad sa'alta an 'azim." Sungguh kamu sudah bertanya tentang perkara yang besar, yang agung. Makanya saudaraku, pembahasan tentang amal soleh ini, ya hatta malaikat saja memperbincangkan, Pak. Dalam hadis Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani surah." Semalam aku bermimpi bertemu dengan Allah dengan bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah bertanya kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihil mala'ul a'la?" Tahukah kamu, hai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan, dipersengketakan oleh para malaikat yang ada di atas sana, di langit sana? Kata Rasulullah, "Aku tidak tahu ya Allah." Maka Allah pun meletakkan tangannya di pundak Rasulullah SAW, sehingga beliau pun merasakan dinginnya, ya, di antara dua dada Rasulullah SAW. Saat itulah Rasulullah tertahu apa yang terjadi, Pak. Maka Allah kembali bertanya lagi, "Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Kata Rasulullah, "Na'am, adri, aku tahu ya Allah. Bil kafarati wad darajat." Tentang amal yang bisa menggugurkan dosa dan amal yang mengangkat derajat. Subhanallah. Ternyata malaikat ngobrolnya tentang amal soleh. Sementara kita ngobrolnya tentang apa, Pak? Tentang poligami. Ini kalau ngomong poligami, wah itu paling ramai sudah, Pak. Ya. Tentang dunia, tentang hobi, dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata Rasulullah, "Qad sa'alta an 'azim." Sungguh kamu sudah bertanya tentang perkara yang agung sekali. Ya. Maka dari itu, jadikan, Pak, keinginan kita yang terbesar yaitu membahas tentang amal soleh. Karena dengan amal soleh lah kita bisa masuk surga. Ya. Iman tanpa amal percuma. Makanya Allah selalu mengatakan, "Illal ladzina amanu wa amilus solihat." Amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal saleh. Hari ini kita ambil faedah yang ketiga. Anal abd yahtaj ila aun min Allah wa taisir min. Wah, hamba itu sangat membutuhkan bantuan Allah, Pak. Dan ya, kemudahan dari Allah. Sebab kalau bukan karena Allah yang membantu, kita nggak bisa. Makanya kata Rasulullah, "Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih." Dan sesungguhnya itu mudah buat siapa?
buat orang yang diberikan oleh Allah Pak, kemudahan. Berarti orang yang tidak diberi oleh Allah kemudahan, tidak dibantu oleh Allah, susah itu Pak. Ada orang mau sholat aja malasnya minta ampun Pak. Ya, disuruh sholat gak mau. Kenapa? Karena Allah tidak membantunya. Akibat hatinya memang berpaling. Ya. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamata wal afiyah. Ada orang yang dibantu oleh Allah sholat tapi nggak dibantu untuk khusyuk Pak. Sehingga akhirnya sholatnya nggak pernah khusyuk. Dan dia tidak merasakan kelezatan dalam sholat. Yang dia pikirkan gimana caranya selesai segera. Makanya sholatnya cepat banget Pak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semua butuh bantuan dari Allah. Makanya kita disuruh minta, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman, bahwa arkanul Islam ya sabilun ilal jannah. Bahwa melaksanakan rukun Islam itu jalan menuju surga. Karena ketika Mu'ad bertanya, "Hai Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka." Ternyata Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Kata Rasulullah, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Ini yang paling utama, asasnya, yaitu tauhid. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini kunci surga, Pak. Ya. Karena orang yang mati di atas syirik haram masuk surga. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan ia masuk surga. Haram selama-lamanya sudah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dirikan salat. Mendirikan salat artinya ya sudah kita sebutkan tadi, memelihara wudunya, betul-betul memelihara syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, betul-betul diperhatikan, saudaraku. Wa tu'tiz zakah, dan kamu bayar zakat. Berarti mengharuskan kita untuk apa-apa memperhatikan harta kita. Ya, dihitung betul tuh kapan sampai nisab. Berarti kalau sudah sampai nisab, menunggu apa? 1 haul, 1 tahun. Dihitung, jangan sampai lalai itu, Pak. Ya, karena terkadang kan harta kita ketika sampai nisab, tahu-tahu di tengah jalan kurang dari nisab. Kalau sudah kurang dari nisab, berarti apa, Pak? Tidak wajib zakat, kan? Menunggu sampai nisab lagi. Ya. Nah, kalau kita cuek, nggak peduli, ternyata apa yang terjadi? Ternyata sudah lewat, baru ingat. Hati-hati, saudaraku seiman. Masalah zakat itu berat. Ancamannya pun berat. Ya. Wa tasumu Ramadan, dan kamu puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan kamu berhaji ke Baitullah. Hadis berikutnya 740. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathun ahlifu alaihinna la yaj'alu Allahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahma lahu. Wa ashumul Islam thalathah, as-salatu was-sawmu waz-zakah. Wa la yatawalla Allahu 'abdan fid dunya fayuwallihi ghairahu yaumal qiyamah." Ada 3 perkara yang aku bersumpah dengannya. Itu menunjukkan akan urgensinya, Pak. Artinya ini penting banget gitu loh. Allah tidak akan menjadikan orang yang punya bagian dalam Islam seperti orang yang tidak punya bagian dalam Islam. Artinya, ya,
orang yang tidak melaksanakan 3 ini atau salah satunya. Dan saham-saham Islam itu 3. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga apa? Zakat. Kok 3? Kemana syahadat? Kemana haji? Sebagian ulama mengatakan, adapun syahadat bisa jadi sudah terkandung dalam sholat. Adapun haji bisa jadi waktu Rasulullah mengucapkan ini belum diwajibkan padanya haji. Atau bisa jadi karena haji itu bila mampu saja. Ya. Wala yatawallallahu 'abdan fid dunya, dan tidaklah Allah menjaga seorang hamba di dunia, fayuwallihi ghairahu yaumil qiyamah, lalu Allah serahkan ia kepada selain Allah pada hari kiamat. Nggak mungkin. Artinya hamba yang di dunia dijaga oleh Allah, Pak, diberikan taufik, diberi hidayah karena dia beriman dan beramal saleh. Di hari kiamat nggak mungkin Allah serahkan ke orang lain. Ya, nggak mungkin. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini menunjukkan, ya akhi, ya, 3 perkara yang merupakan saham Islam, yaitu sholat, puasa, dan apa? Zakat. Maka hendaknya kita memperhatikan 3 perkara ini dengan sungguh-sungguh, saudaraku seiman. Hadis 741. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-Islamu thamaniyatu ashum. Al-Islamu sahmun, was-salatu sahmun, waz-zakatu sahmun, was-shaumu sahmun, wa hajjul baiti sahmun, wal amru bil ma'rufi sahmun, wan nahyu 'anil munkari sahmun, wal jihadu fi sabilillahi sahmun, wa qad khaba man la sahma lahu. Rahul Bazzar marfu'a. Islam ada 8 saham. Tadi 3, ini 8. Ya. Gimana ini, Pak? Kata para ulama tidak bertabrakan. Ya. Adapun 3 itu menunjukkan kepada penekanan terhadap 3 ini, tidak meniadakan yang lainnya. Dalam hadis-hadis, Pak, terkadang penyebutan nomor itu terkadang, Pak, bukan untuk pembatasan, walaupun memang pada asalnya untuk pembatasan, tapi menunjukkan kepada apa, Pak? Menunjukkan kepada urgensi 3 perkara itu yang disebutkan nomornya. Contoh misalnya Rasulullah bersabda, salasatun la yukallimuhumullah. Ada 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan bagi dia azab yang pedih. Siapa saja? Orang yang isbal. Siapa lagi? Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Siapa lagi? Yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Tapi dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan 3 lagi. Ada 3 perkara. 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan dan bagi dia azab yang pedih. Siapa saja? Ya, yaitu seorang pemimpin raja yang suka berdusta. Yang kedua, orang miskin tapi sombong. Yang ketiga, orang tua renta tapi suka berzina. Ini ancamannya sama. Ada lagi 3 yang lain, sehingga jumlahnya ada 9. Kenapa Rasulullah mengatakan 3? Padahal kalau dijumlah semuanya ada 9. Itu menunjukkan kepada penekanan, saudaraku seiman, bahwa 3 perkara ini ya hendaknya betul-betul kita perhatikan. Contoh lagi misalnya, Pak, tentang pahala sholat berjamaah. Dalam satu riwayat 27. Dalam riwayat yang lain 25. Tabrakan tidak? Tidak. Karena 25 sudah otomatis masuk dalam 27. Ya. Al-Islamu thalathatu ashum, thamaniyatu ashum. Islam itu ada 8 saham.
Yang pertama, Islam itu sendiri saham. Yang dimaksud dengan Islam di sini yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, karena itu syarat untuk masuk Islam yang merupakan tauhidullah. Salat, yang kedua ya saham Islam salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Saum. Ma'ruf, al-amru bil ma'ruf. Yang ketujuh yaitu melarang dari kemungkaran. Yang kedelapan itu berjihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, sungguh merugi orang yang tidak ada sahamnya dalam Islam. Ya, maksudnya dia kafir, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan ya 8 perkara yang urgent dalam Islam, Pak. 5 yang pertama yaitu ya rukun Islam. Kemudian yang keenam apa? Al-amru bil ma'ruf. Menyuruh kepada kebaikan. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu ya setiap kita wajib melakukannya, Pak. Setiap orang yang punya kemampuan wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Rasulullah SAW sabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia ingkari dengan apa? Tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan apa? Lisan. Jika tidak mampu, maka dengan apa? Dengan hatinya. Dan itu yang paling lemah. Berarti itu menunjukkan wajib setiap kita sesuai kemampuan masing-masing. Setidaknya hati kita mengingkari. Ini ya. Yang bahaya itu hati kita sudah tidak mengingkari lagi, Pak. Itu yang bahaya. Makanya kenapa kita disuruh untuk meninggalkan atau dilarang kita mendatangi tempat-tempat yang banyak maksiat itu, Pak. Karena berakibat nanti hati kita sudah tidak mengingkari lagi, Pak. Sebab kalau hati kita sudah tidak mengingkari lagi, ini yang bahaya buat diri kita. Karena pengingkaran yang paling rendah itu mengingkari dengan apa? Dengan hati. Ya, antum biasa ngelihat video perempuan yang nggak pakai apa? Nggak pakai baju. Mengatakan jangan mengambil dari Ustadz Fulan. Wajib kita lihat. Pertama, lihat alasannya kenapa. Ya. Kata Syekhul Islam, fa idza kana al-muallim aw al-ustadz qad amara bi hajri syakhsin aw bi ihdarihi wa isqatihi wa ib'adihi wa nahwi dzalik nudhira fihi. Fa in kana qad fa'ala dhanban syar'iyyan uqiba bi qadri dhanbihi bila ziyadah. Apabila seorang ustadz atau seorang guru menyuruh supaya meninggalkan seseorang, jangan ngambil ilmu dari dia, wajib diperiksa dulu apakah orang yang ditahdir ini memang melakukan dosa secara syariat. Kalau ternyata dia memang melakukan dosa secara syariat, maka kita berikan sanksi sesuai dengan ukuran dosa tersebut, tidak boleh lebih. Ya.
Jadi kita lihat, Ustadz, kenapa antum mengatakan tidak boleh ngaji ke Ustadz Fulan? Apa alasannya? Ya. Dan kita lihat lagi, betul nggak yang dituduhkan itu? Karena terkadang Pak, tuduhan-tuduhan tuh banyak yang seliweran, ternyata setelah ditabayun nggak bener. Itu penting. Adapun kalau Ustadz ini berkata nggak boleh ngambil ilmu kecuali dari saya. Wah, ini Ustadz ngajarin hizbiyah ini Pak. Ya. Apa pernah para ulama salaf mengatakan begitu? Kamu nggak boleh ngambil ilmu kecuali dari saya. Pernah? Ini sama saja mengaku dirinya nabi, Pak. Yang nggak mungkin salah. Ya. Lihat para ulama salaf terdahulu. Mereka gurunya sampai banyak, Pak. Imam Bukhari gurunya berapa? 1050 guru. Imam Abu Hatim gurunya sampai 3000 guru. Ada apa kemudian sang ustadz ini berkata, ya kamu ngajinya sama saya aja, nggak boleh sama yang lain. Waduh, kalau antum menemukan ustadz seperti ini bahaya Pak. Ini ustadz sedang mengajarkan hizbiyah supaya dirinya dikultuskan. Nanti dia berdakwah kepada dirinya. Padahal kita kan dakwah itu kepada Allah Pak. Supaya Allah yang dikenal, bukan diri kita. Apabila kita membaca doa iftitah, tetapi imam sudah memulai baca Al-Fatihah, apakah kita hentikan? Lebih baik hentikan. Kenapa? Karena mendengarkan imam itu diperintahkan oleh Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan diam. Dan ini perintah. Wajibkah kita mengqadha salat fardu yang pernah terlalaikan? Terlalaikannya kenapa? Apakah karena ditinggalkan secara sengaja atau karena ada udzur? Kalau memang ada udzur syariat, wajib diqadha. Ya, sebagaimana Rasul sabda, "Man nama 'anis shalah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari salat atau lupa, hendaklah ia lakukan saat ia ingat, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau dia tinggalkan secara sengaja, nah ini khilaf para ulama. Apakah dia wajib qadha apa enggak? Sebagian mengatakan wajib qadha. Ya, alasannya apa? Qiyasul aula. Artinya orang yang punya udzur saja wajib qadha, apalagi yang punya udzur. Sebagian mengatakan tidak perlu dan tidak akan pernah menutup sama sekali. Ya. Mereka mengatakan dia wajib taubat kepada Allah karena dia sudah melakukan dosa besar. Tapi apakah wajib mengqadha? Ya, kata pendapat kedua ini tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mengqadha. Adapun dikiaskan kepada yang punya udzur, itu kias yang berbeda. Dan ini pendapat Syekh Albani rahimahullah. Apakah zakat bisa menggantikan pajak? Ya nggak bisa Pak. Zakat itu wajib, pajak itu haram. Ya. Ya kita bayar pajak terpaksa masalahnya. Karena kalau kita nggak bayar pajak, mobil kita bisa diambil. Rumah kita bisa disita. Darurat. Hadis tentang pajak kan jelas Pak. Ya, keharaman pajak pun juga ijma ulama, bukan perselisihan. Apakah orang yang meninggal dunia itu harus dicopot dulu sebelum dikuburkan? Dicopot apanya ya? Apakah orang yang meninggal dunia itu harus dicopot dulu? Dicopot apanya Pak? Giginya. Ya kalau giginya dicopot, nggak perlu. Karena khawatir malah menyakiti si mayat. Ya. Saat ini
Ana sedang bimbang karena dulu pernah niat serius menikahi akhwat, tapi ditolak. Sekarang Ana dapat kabar kalau akhwat itu mau menerima Ana. Ini bukan karena beda manhaj, tapi takut terjadi khalwat zina sebab ia tinggal bersama kakaknya yang sudah menikah. Dan di rumah itu ada orang tua dan istri kakaknya. Dan dulu menolaknya pertimbangan beda manhaj. Ditekankan dulu sama si akhwat itu. Kalau beda manhaj ini Pak, kalau sampai antum menikah sama dia akan dibawa terus. Dan akan sering terjadi percekcokan nanti. Apalagi si akhwat ini nikah sama antum karena terpaksa. Ya, alasannya apa? Karena ingin menghindari apa? Khalawat. Dia tinggal bersama kakaknya yang sudah menikah. Jadi dia menerima antum tuh terpaksa sebetulnya. Ya. Dan dikhawatirkan dampaknya nanti setelah menikah. Makanya si akhwat akan tidak suka sama antum dan yang lainnya. Makanya di sini antum harus siap menghadapi. Kalau memang antum senang sama akhwat itu misalnya, ya udah nikahi. Tapi antum harus bisa mendidik dia supaya ya kalau memang ternyata dia manhajnya menyimpang, ya antum berusaha untuk meluruskan manhajnya tersebut. Terkadang anak sudah yakin dengan manhaj salaf, terkadang, tapi terkadang enggak juga. Tapi saat bersama-sama teman-teman anak jadi tidak yakin Ustadz, bagaimana kiat meninggalkan. Antum jangan lihat pelakunya Mas, lihat ajarannya. Orang kafir kalau ngelihat pelaku orang Islam, banyak curanmor, banyak yang lain koruptor, mungkin tidak akan mau nerima Islam. Yang antum lihat tuh manhaj salafnya seperti apa. Jangan melihat pelakunya. Ya, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.